Nah, feedback ngono dilangi ra. Enggak usah kalau enggak usah. Kecil itu aja. Tapi lihatnya ditambahin dong. Iya. Selamat siang Metarik S. Halo, Selamat siang. selamat siang. Aduh, Apa kabar Metarik S? Alhamdulillah. panas. Enggak ya adem. Selamat siang ya, ketemu di siang hari yang cukup panas di daerah Sewon ya. Sewon. Ya. Sewon di studio Watchtower. Watch Tower ya, Tower Records. Itu miliknya Metarik S. Bukan, Oh, belum. Belum. Nanti mau Milik. akan diakuisisi Nanti akan akuisisi paksa. Monggo. Jadi latihan dan lain-lain di sini ya. Ya, utamanya produksi sih. Utamanya Produksi sih enggak. Kalau latihan kita Tetap di luar. Di luar, latihan di luar. Terus kalau untuk apa? Kita bikin album, bikin rekaman, bikin video klip juga di sini pernah di sini sekali ya. Bikin video klip pernah ya. Yang terakhir kemarin Ya. single yang terakhir. Single terakhir video klip bikin di sini juga. Single terakhir itu berarti single terbaru. Ya, Ya. kemarin 30 September kemarin. September tahun lalu. 30 September tahun lalu. Setelah single terakhirnya 2018 ya. Ya, single terakhir 2018 Kedaulatan Metal. Terus yang kemarin yang terakhir itu Dipikir Karo Headbang. Kenapa itu kok dipikir karo headbang? Ya biar nggak mumet. Ya itu kan sebenarnya lagu apa ya? Ya kan 2020 itu kan tahun yang sulit buat semua orang ya. Tahun yang sulit buat semua orang, ada wabah corona lah, apalah segala macam ya. Ya kita sebagai anak-anak muda yang anak-anak muda yang masih bersemangat gitu, nggak boleh menyerah sama keadaan itu. Sebagai sesama manusia. Iya, sebagai manusia ya. Masalah itu semua orang mengalami. Yang penting dipikir karo headbang. Kebetulan kan kalau anak metal itu kan ya hobinya headbang ya. Kalau manggung-manggung headbang. Ya wis pokoknya dipikir karo headbang gitu istilahnya. Ya. Sambil menikmati hidup. Take it easy lah, take it easy. Ya, dijalani aja hidup. Dipikir karo headbang tapi alirannya tetap thrash metal ya. Iya. Yo. Iya memang metal. Memang thrash metal. Dipikir karo thrash metal. Kemudian setelah dipikir karo headbang ada lagi yang ingin di Single. keluarkan. Iya sebenarnya kita sebenarnya pengen rilis album ya, cuma memang lagi masih ngumpulin materi. Terus sebelum album apa namanya, sambil mengumpulkan album materi ini keluar kan juga kita juga ada kebetulan bulan ini kita sedang apa namanya, Anniversary. iya peringatan lah ya, entah peringatan atau selebrasi lah kan. Kebetulan album kami yang Thrash Metal 1983 itu tepat 10 tahun bulan ini, tepat 10 tahun 10 tahun. 10 tahun dan belum ada album baru lagi. Itu album pertama. Iya, album pertama ya, maksudnya album pertama yang waktu itu cukup apa namanya, bagi kami sendiri juga cukup apa ya, perjuangannya, effortnya untuk merilis album itu ya paling enggak mengingat lah untuk sekarang ini, bagi kami sendiri untuk mengingat perjuangan kita dulu pernah berjuang seperti itu, bagaimana merilis album tanpa label, terus produksi sendiri terus apa namanya, dan alhamdulillah waktu itu sambutannya cukup baik gitu di apa skena musik metal di Indonesia gitu. Itu ya, ini apa namanya, makanya untuk selebrasi itu kita bikin live session Thrash Metal 1983 gitu, yang akan rilis dalam waktu dekat gitu. Berarti kita bicara ke album pertama ya ini. Boleh. Thrash Metal 1983. Kenapa 1983? Ya, Tahun lahirnya Thrash. ya bisa dibilang itu Bisa dibilang kayak bisa dibilang itu awal lahirnya thrash metal. Kebetulan kami kan apa seneng thrash metal semua, dan thrash metal 1983 itu diambil kebetulan ketika itu kan Metallica mengeluarkan album pertama, dan itu yang Kill 'Em All yang itu membuat apa namanya istilahnya staple jadi staple. Ya, Kalau bahasa Indonesia ini staple gitu. jadi anu ya, apa istilahnya, Jejak awal. ya jejak awal. Jadi apa, lahirnya thrash metal. Pionir lah. Pionir ya, Pionirnya. termasuk pionirnya. Salah satu pionirnya thrash Pionirnya. metal itu waktu itu Metallica tahun 1983. Ya jadi kita ingin
mengambil semangatnya tahun 83 itu ke dalam konteks waktu itu tahun 2011 ya. 2011 kita pengen bawa ke sini dengan semangat ngetrashnya itu yang trash itu kan sebenarnya identik dengan yang skillful tapi uraan gitu loh. Jadi sedangkan ketika itu kami melihat mungkin kebanyakan band-band metal pada umumnya kan serius-serius gitu ya. Banyak yang serius. Nah, kita pengen yang happy-happy gitu, metal tapi happy-happy. Nah, itu ada di thrash metal. Jadi kita coba ambil semangatnya tahun 83 itu ke masa itu gitu. Oke. Dan setelah itu album kedua 2015. Ya, 15. Jadi kayak pemilu kita itu sebetulnya. 5 tahun sekali. Nanti ada repelita juga. Nah, orde baru. album ketiga 2024. Enggak. Ya tahun ini Harusnya tahun ini. Harusnya tahun ini. Ya, semoga bisa. Semoga Ini- nggak pecah telur. Ini baru ini sih pengajuan ke MPR. Karena kan pemilu itu tadi. Untuk materi album pertama 10 tahun yang lalu itu berapa lama sih? Bikinnya Iya. itu kan Cepet sebenarnya. jadi cepat ya. Jadi ya Ya, enggak juga. terlalu cepat. Jadi kita terbentuk itu kan 2008, 2009 kita mulai manggung-manggung. Terus kita sudah mulai ada karena kita udah punya Nyicil. materi, kita nyicil, kita rekaman. 2010 tuh sebenarnya udah jadi tuh album. Cuma kita waktu itu kita masih bingung antara kita mau rilis pakai label atau enggak gitu kan. Tapi pada akhirnya kita putuskan untuk enggak pakai label. Jadi kita benar-benar patungan antar personil, kita patungan, kita rekaman juga kita kerjakan sendiri di studio sendiri. Terus penjualan pun kita handle sendiri. Jadi jualannya kan waktu itu lewat Facebook ya, masih lewat Facebook. Dan nitip. Dan nitip ya, dan kita Studio. nitip di studio, kita taruh di studio. Yang kenal ya. Yang kenal. Jadi dan waktu itu kita masih ada MySpace ya, masih ada situs MySpace itu cukup membantu promosi kita ya. Jadi alhamdulillah dari luar negeri pun juga ada yang mendengarkan karya kita meskipun mereka juga nggak tahu bahasanya. Dengan kan kita semua bahasa Indonesia. Lebih seneng semangat Kalau kedua kan. kalau lokalnya waktu itu ada ini Indo Webster, Indo Puput Webster, ya. bubar. Ya, dulu kita lagu-lagu kita Masih beredar ini di situ. jadi kayaknya jadi website judi ya. Tit terus Nah, lagu-lagu kita beredar di situ dan banyak didengar orang dan banyak yang mencari albumnya dan mengontak kita untuk membeli albumnya. Jadi kita benar-benar direct selling, kita jual dari kita Langsung. sendiri. Kita nggak pakai label, kita nggak pakai distributor. Cuma ada teman-teman aja yang juga yang kebetulan yang di Jakarta juga ada beberapa lapak-lapak CD gitu. Kita titipin juga di sana. Gitu. yang secara tidak sengaja Iya. Jakarta itu tidak sengaja dibawa sama satu anak di sini yang kuliah di sini gitu, dibawa ke sana ke lapak gitu, terus Lapak terus dengerin, didengerin di sana terus sini tak jualin. akhirnya mengontak kita untuk nawarin untuk jual CD-nya itu, kita jual di sana. Terus alhamdulillah malah ada beberapa media di sana juga jadi meliput kita gitu, jadi mewawancarai. Jadi kita ada di majalah Krasing, terus beberapa media online juga banyak yang mewawancarai kita, udah banyak itu. Ya. Bicara soal flashback ya 10 tahun yang lalu. Mungkin dari kiri ke kanan ya, dari Mas Denny. Denny. Ya. Denny. Iya. Memori apa sih ketika bikin album pertama itu? Kayak dari kiri ke kanan kayak jelas amat. Kirinya situ. Iya. Apa ya? Jadi memang yang saya ingat di album pertama itu lebih banyak spontannya. Jadi memang untuk proses produksinya itu cukup spontan. Jadi untuk saya pribadi ya. Jadi tiba-tiba, Den, kamu datang ke studio sekarang. Oh iya. Nah, langsung kamu ngisi part ini, Bu. Lagunya apa? Ini lagunya. Udah jadi itu, udah jadi. Kamu ngisi gitar, ritem, mainnya kurang lebih kayak gini. Terus mau main ke dewe. Setelah itu leadnya kamu isi. Saya kan blank ya, datang-datang. Iki piye? Ya udah akhirnya ngisi di situ gitu loh. Memang beberapa lagu di itu memang ya spontanis, tapi ada juga yang memang
gayanya saya konsep ada beberapa ini part-part ini. Cuman ya itu saya ingat lebih banyak spontannya gitu. Meskipun itu berjalan sampai sekarang. Spontan itu jadi tiba-tiba No. ya itu yang saya ingat kurang lebih seperti itu sih. Terus Aku apa ya? Adikmu tuh Wah, itu nggak boleh dibahas di media. Oh, nggak boleh. Enggak nanti. rahasia itu. Tidak boleh itu. Tidak boleh sebut namanya. Apa? Kalau aku ya apa yang ku ingat Jamming ya. dari dulu ya dulu itu ya jamming. Aku lebih ingat sama justru bukan sama musiknya tapi gimana pertama nongolin band ini gitu, malu-malu, mau main takut, terus apa sempet gak pede sama materi yang yang komikal, yang komedi gitu. Gitu. Sempet nggak pede karena ya waktu itu semua death metal, semua slamingan, semua serem, oyot-oyot gitu. Semua skillful Ya, semua skill. Mukanya kayak gitu berotot itu kita nongol dengan yang riang gembira tapi metal. cengengesan, Tapi metal. cengengesan. Metal Tapi tapi riang gembira. pada ya kayak bahasa Jawanya dionekke ya ono pasti ya. Namanya kita ya kayak gitu, memilih kontra, memilih kontradiksi dari apa yang ada. Karena dari sok-sokan dulu kan masih mahasiswa, sok-sokan dekonstruksi gitu ceritanya kayak gitu. Pernah mahasiswa ya kita? Pernah. Ya lulus apa enggak ya kan? Itu urusan belakang itu. Itu urusan masing-masing gitu. Ya spirit kayak dekonstruksi gitu tuh apa kontradiksi itu ada sebenarnya, sengaja nggak sengaja ada dulu itu. Karena kenapa? Ya aku lebih ingat sama itunya sih daripada proses musiknya gitu, karena kalau musiknya sih kalau aku sih ya gas aja sih apa aja. Kalau aku tipe yang apa yang terjadi ya terjadi dah gitu, jadinya apa musik itu ya begitu gitu loh. Jadi proses kayak waktu mau bikin fisiknya CD itu duit nggak ada gitu, kita harus ikut lomba. Lomba model. Lomba percaya atau enggak, lomba Jepangan di UKDW dapat juara 1 loh kan, buat duit buat bikin fisik, terus ngutang sama dia. Ngutang sama dia berapa waktu itu, terus aku jual AC. Ya. Jual AC. Ya, jual AC lumayan tuh, dapat berapa itu ya jadi album. Terus dijual dengan harga di bawah rata-rata orang jual loh. 30.000 album itu. Jadi semua pada mempertanyakan kayak kenapa murah banget ya? Enggak, ya karena biar dibeli. Jadi jangan anggap kita itu murahan. Ya memang tapi. Ya itu kira-kira aku gitu. Ya, saking polosnya ya. masih Ya kalau aku yang paling aku ingat dari proses pembuatan album itu ya memang penulis liriknya semuanya ada aku, lirik terus musik juga. Beberapa musik juga, terus biasanya sih karena kita waktu itu pegawai studio ya, saya sama Bable kan pegawai studio. Biasanya saya ngajak Bable, aku punya lagu sini gitu. Kamu ngedrum, aku gitar gitu kan. Terus kita jamming gitu. Udah, yuk kita rekam gitu. Ya, kita bikin guide, kita rekam. Nah, makanya itu nyambung ke dia tadi. Dan sini ada lagu, kamu ngisi gitu. Jadi gitu. Jadi prosesnya lebih banyak spontan juga sih. Lebih banyak spontan. Saya nulis lirik, saya nulis punya riff, punya apa namanya? Ide-ide gitu. Bable juga punya ide lagu. Dan bikin gini Dan, yang musiknya kayak gini. Coba karena sebenarnya saya juga bukan pemain gitar, jadi sekenanya dulu. Karena gini, oke, kita rekam, kita bikin apa kasarannya lagunya itu, guide-nya, terus habis itu kita rekam, kita isi drum yang apa yang lebih lengkap, terus bass, terus gitar, terus vokal gitu. Jadi proses rekamannya pun juga namanya cepat. Prosesnya cepat biasanya. Biasanya dari satu rekaman ke rekaman yang lain mungkin yang agak ada jedanya. Ada jedanya, kita ngumpulin materi dulu, kita jamming dulu bertiga. Oke, udah siap, mantap rekaman. Rekam. Waktu gitu. itu berempat. Oh iya, berempat. Katanya nggak boleh disebut. Iya, kan cuma jumlah. Oh iya, oke. Kalau folder-foldernya jangan. Oke, artinya siapakah Metallic S itu kan
dimunculkan di album pertama ya. Iya, iya. Kayaknya seperti apa, Iya, resminya yang sangat Blueprint itu. sangat ngebut ya. Saya sih sangat ngebut. Ngebut penjut. Masa sih Mas? Dari awal. Dan salah satu yang unik itu adalah Happy, tadi seperti disebut Mas ini ya, Happy. Judul-judulnya juga unik ya. Ada Kopi Jahanam ya, apa itu? Iya, yang kedua. Adikmu. Ya unik-unik lah. Kenapa itu? Ya itu sih sebenarnya biasanya gini, kalau saya bikin lirik itu kalau nggak dari pengalaman pribadi yang lucu-lucu atau apa gitu kan, kita kan kalau misalnya ada pengalaman baik walaupun pengalaman buruk kan pasti ada hikmahnya, pasti kita selalu bisa lah menertawakan hal-hal yang tadinya nggak nyaman, tapi kita rubah mindset kita dekonstruksi itu tadi namanya. Urip ming mampir nguyu. Kita bikin ini sebenarnya rasa yang tidak nyaman, tapi gimana caranya kita bikin sebagai sesuatu yang lucu. Misalnya di album pertama itu Aku Benci Bis. Aku Benci Bis itu sebenarnya curhatannya Bable ketika dia rumahnya di sini, dia harus ke Jalan Sarjito. Ke Jalan Sarjito ke Jogja, dia harus naik motor lewat Jalan Mataram. Lewat Jalan Mataram harus di belakang bis kota yang asapnya Luar hitam biasa. itu. Dia bilang aku benci bis dan bikin lagu Aku Benci Bis. Ya udah saya bikinkan ininya, liriknya kayak gini, riffnya kayak gini, ya rekamnya. Biasanya banyak kan dari pengalaman pribadi juga yang sebetulnya tidak terlalu mengenakkan, tapi kita coba rubah menjadi sesuatu Atau yang pengalaman teman ya. atau pengalaman teman gitu. Ya itu gitu sih. Bisa menghibur orang. Ya sekali Maksudnya menghibur orang. menghibur orang. Ya artinya kita juga pengen menyampaikan bahwa tidak semua kejadian yang tidak nyaman itu sepenuhnya sesuatu yang buruk gitu. Tapi bisa kita ambil hikmahnya atau bahkan kita tertawakan bersama-sama itu aja sih. Dan juga kalau yang namanya joke ya. Ya aku nyebutnya tema Metal Case itu kan isinya sebenarnya daily life tuh, joke daily life. Yang kita tertawakan gitu. Ya yang namanya joke ya nggak akan semua orang bisa nangkep gitu. Maksudnya ketika Metal Case mungkin dianggap cringe gitu ya wajar sih kalau buat aku, jadi nggak masalah gitu. Jadi yo kadang dari kita tuh kayak dianggap ini adalah band komedi gitu. Kalau ada media rasanya kayak kita kan serius juga musiknya gitu, tapi ya kenyataannya kontennya juga nggak juga kan gitu. Jadi ya antara ya juga tapi yo ojo ngono lah gitu loh gitu. Tapi ya persepsi orang. ya persepsi orang kita pada nggak bisa. akhirnya itu kacamata orang. Menanggapinya mau seperti Jadi luar apa. jangkauan kita, tapi yang jelas kita berkarya, cara kita seperti itu, dan kita senang melakukan itu. Itu aja sih. Perihal orang terima atau enggak ya. Masuk kacamata Monggo lah kan gitu. tidak boleh tersenyum ya. Itu termasuk lagu yang apa? Asal Parkir 10.000. Ya, Iya, itu Pengalaman pengalaman kami. kami kalau itu. Jadi waktu itu kita manggung di Kridosono. Kridosono. Manggung di Kridosono. Terus kan apa namanya? Acara Lockstock ya waktu Lockstock. itu. Iya, Lockstock yang pertama. 2009, Lockstock 2009 kita padahal kita pengisi acara nih. Kita main, kita manggung, tapi kita parkir. Ternyata malah dimintain bayar juga. Wah, ini 10.000. Ya itu. 10.000. mau ngomong FF. Ini bulan puasa. Bulan puasa nggak boleh miso. Nggak boleh bilang fuck itu nggak boleh. Miso itu harus yang bersih ya. Clean. Nah, tapi ada lagi yang unik nih tentang geng. Kenapa bisa ngambil judul Kisruh versus Jackson? Nah, itu Nah, itu ini. Itu bagian. Nah, itu sih sebenarnya lagu itu tuh sebenarnya kan itu di album kedua ya, lagu Kisruh versus Jackson itu kan sebenarnya saya itu sebenarnya materi udah ada, riff, aransemen itu udah ada, tapi saya pengen tema yang nostalgia gitu, nostalgia gimana terutama buat orang-orang, kan kebetulan waktu itu adalah ketika saya mulai merantau ke Jakarta dan ketemu banyak teman-teman orang Jogja yang di sana yang selalu kita membicarakan hal-hal di masa lalu. Nah, Kisruh dan versus Jackson itu kan legend di Jogja ya, udah zaman dulu geng-geng zaman dulu yang nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi
itu menarik untuk diangkat gitu, menarik untuk diangkat lagi untuk namanya ya nostalgia orang-orang yang kan apa namanya udah lama banget orang nggak denger tiba-tiba denger itu sempat rame juga di Twitter ketika kita sudah merilis album itu apa namanya orang-orang jadi pada ngomongin lagi gitu, di Twitter itu. Jadi trending lagi. Oh, jadi trending lagi istilah-istilah zaman dulu itu pada keluar juga. Wah, aku dulu Kisro, aku dulu Joksin, aku dulu Mokondo. Wah, kan itu kan nama-nama geng-gengan zaman dulu tahun 90-an itu pada jadi bermunculan di Twitter waktu itu. Seru. Jadi ya ide awalnya cuma pengen nostalgia aja. Apa kan Metallica kan juga identik dengan Jogja banget gitu ya. Apa nih yang identik dari yang Jogja yang apa namanya mungkin sudah sedikit terlupakan tapi coba saya angkat supaya orang memori tentang Jogjanya itu kembali muncul lagi gitu. Kan gimana pun itu juga bagian histori dan Jogja, anak muda zaman dulu pasti tahu. Yang sekarang sudah jadi bapak-bapak, ya pasti melalui gitu. Ya saya nggak melewati itu sih. Enggak. Waktu rekaman aja kan mereka kuliah, saya kan masih SMP. Ya soalnya yang putra asli sini kan sebenarnya cuma saya. Kami merantau. Kita perantau semua yang berKTP lokal lahirnya. Nah, kau orang ya? Ya aku Sleman. Oh, Sleman. Tadi sempat menyinggung album kedua ya. Album kedua kan Agrikultur Stress ya. Kenapa sih Agrikultur Stress? Ya, beda dengan beda. Jadi gini, kalau album kedua itu sebenarnya semangatnya itu udah agak beda dari album pertama. Kalau album pertama itu semangatnya kita benar-benar lost tanpa beban apa segala macam. Album kedua itu yang saya rasakan itu ketika itu adalah itu sudah mulai banyak pressure sudah mulai banyak, artinya saya juga kerja di Jakarta terus apa artinya kehidupan tidak sesimpel dulu. Iya, kehidupan tidak sesimpel dulu kan. Kita bikin album pertama itu kan masih kuliah, kita benar-benar bebas. Lost doll. Nah, album kedua ini kita sudah punya beban masing-masing, personilnya sudah masih ini. Jadi waktu itu idenya adalah kita ini harus meniru semangat para petani ini, meskipun paceklik apa kondisi alam tidak menentu, dia tetap menanam singkong, menanam padi. Kalau misalnya pas hujan dia nanamnya padi, kalau pas kering nanamnya singkong. Ya itulah semangat apa namanya pertanian, apa namanya kehidupan petani gitu, yang istilahnya ketika itu kita angkat gitu loh. Terus juga ketika itu juga keprihatinan kita juga bahwa Jogja itu ketika itu sudah semakin sempit lahan-lahan untuk pertaniannya, sudah banyak berubah menjadi hotel, komplek, apa segala macam. Itu sebenarnya ekspresi keprihatinan kami ketika itu. Makanya kita mencoba mengangkat tema pertanian, terus apa namanya kehidupan pedesaan untuk kita angkat sebagai kritik kita juga sebenarnya kepada lingkungan kita ya di Jogja ini. Meskipun waktu itu jauh ya, saya waktu itu udah di Jakarta, tapi saya melihat Jogja ketika itu, wah kok sayang banget nih gitu, apa Jogja yang sekarang kok agak beda dengan yang dulu gitu. Saya merindukan suasana pedesaan Jogja seperti dulu gitu. Kalau kayak anak zaman sekarang tuh ngomongin apa nostalgia Jogja gitu, aku suka misoh itu loh. Jogja yang kowe dengar di lagu-lagu itu sudah nggak ada loh. Sudah tidak ada men di lagu-lagu itu. Ya. Yang paling berkesan apa di album kedua? Album kedua itu yang paling berkesan apa itu sama seperti album pertama. Jadi kita merilis tanpa label. Kita benar-benar merilis sendiri, apa namanya dengan penuh perjuangan dan apa susah lah, agak apa tantangannya itu sangat beda dengan membuat album pertama gitu. Dan yang paling menarik itu adalah proses rekamannya juga saya di Jakarta, kebanyakan produksinya di Jogja gitu. Jadi apa namanya saya ngirim-ngiriman file, benar-benar menggunakan teknologi itu. Saya rekaman di rumah, saya kirim filenya ke Jogja, di mixing, diolah, dikirim lagi ke Jakarta. Jadi apa namanya benar-benar remote, kita kerjanya jauh, dan itu sungguh melelahkan. Sangat melelahkan. Itu sih yang berkesan buat saya. Dan ya terus terang memang album kedua memang sambutannya tidak seperti album pertama memang.
karena itu sudah risiko dan kita tahu kita udah siap dengan hal itu, karena album kedua ini memang kita bikin dengan energi yang tidak sama ketika kita masih membuat album pertama dulu gitu. Semangatnya beda. Semangatnya juga sudah beda juga. Tapi it's okay, itu bagaimanapun juga itu karya kita. Itu karya kita. Terus selalu risiko album kedua ya. Kenapa? Iya. Selalu risiko album kedua. Iya. Untuk meneruskan apa yang sudah terjadi pada album pertama itu yang susah. Itu kutukan kalau manapun. Makanya mending band album pertamanya biasa baik. Tapi ada satu lagu yang mungkin bagi bagian orang masih bingung ya. Tapi ketika saya lihat lagunya itu, ya mungkin saya keliru, tapi bagi saya itu tentang kejadian konser Metallica Lebak Bulus 1993. Memang. Benar nggak sih? Memang itu juga mengenang lah istilahnya, mengenang bahwa Metallica pernah konser di Indonesia, pernah sebesar itu acaranya dan rusuh, dan itu sampai sekarang pun Metallica kalau ditanya kejadian di Indonesia masih ingat mereka masih ingat. Jadi ketika tahun 2013 lalu Metallica main ke Jakarta lagi, ditanya sama wartawan, ingat nggak waktu dulu main di Jakarta? Ya ingat sih, hemat waktu jauh. Ya ingat lah, saya melihat ada asap, ada api besar waktu saya lagi manggung lihat ada asap api besar. Itu sebenarnya momen nggak terlupakan juga. Saya pikir juga buat generasi muda yang sekarang gitu, supaya mengingat lagi lah bahwa dulu Metallica pernah manggung di sini, pernah rusuh. Terus juga buat yang generasi tua yang dulu pernah nonton Metallica tahun 93 itu sendiri, datang untuk menonton di Lebak Bulus, itu akan ya kita berharap sih mereka juga akan flashback ya, akan recall memori itu gitu. Jadi itu sebenarnya saya juga inspirasi dari bikin lirik lagu itu juga karena nonton dokumenternya Sam Dan itu yang global metal yang dia kan, Sam Dan kan mewawancarai saksi hidup dari konser Metallica itu, dan mereka menceritakan bagaimana susahnya masuk ke area stadion, bagaimana mereka sudah punya tiket mau masuk tapi nggak boleh masuk gara-gara bertato terus diteriaki komunis malah. itu benar-benar chaos lah, situasi yang chaos itu. Nah itu saya gambarkan di lagu itu gitu, rusuhan itu kan gitu, seperti itulah, kerusuhan dan serunya mungkin ya, lebih ke serunya. Mungkin ketika itu kita melihat rusuh, tapi dari sisi yang lain kita bisa melihat itu keseruan ketika kita menonton Metallica tahun 93 itu. Konser seru terakhir ya itu ya di Indonesia ya. Iya, setelah itu di band enggak ada. 2001 baru Megadeth itu pun di Medan. Ya. Kemudian menuju ke album ketiga nih, jadi katanya rencananya mau tahun ini ya? Ya insya Allah. Ya. Iya, gimana ya? Enggak gimana? Iya. Semangat. Semangat terus metal. Sudah berapa materi? Pokoknya iya sih, woi. Materi kita ada. Enggak, adalah. Ada. Biasa ada. Cuma memang kita masih menggodok ininya, konsepnya. Kita mau kalau album pertama itu kan temanya thrash metal 1983, kita mau mengcopy dan mempaste semangat tahun 83 di tahun 2011 ketika itu. Kemudian di album kedua itu kita mengambil tema semangat pedesaan dan pertanian gitu. Nah, untuk album ketiga kita masih menggodok ini tema yang pas ya kekinian, nggak terlalu kekinian, terlalu nostalgia juga nggak kekunoan terlalu, juga nggak kekunoan juga ya, nggak kekunoan nggak kekinian, yang pas gitu ya, dan karakter yang pas dari karya-karya kita ya. Jadi ada semacam benang merahnya yang menyambungkan, karena kan kita bikin lagu seringnya spontan ya, kita idenya seperti kita pengen lagi seneng heavy metal, keluarnya lagu heavy metal. Kita yang ngebut yang kenceng-kenceng, ngetres, ngepang gitu, keluarnya seperti itu. Jadi kita perlu menggodok konsep ini apa nih, yang ingin kita sajikan, yang mengcover semua karya kita sampai saat ini nih apa nih gitu. Mungkin lebih hibrid ya kalau sekarang gitu. Maksudnya kemungkinan
lain itu bisa ingin Ya. karena keinginan gitu loh. Maksudnya ingin explore Saya lebih. pengennya bikin lagu yang kayak gini nih gitu. Jadi kan kalau album Nggak pertama membatasi kedua kan diri, kita harus yang kayak gini nih, yang ngebut yang ini ya. Sekarang kita udah keluarnya apa itulah gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri kita semua punya kesibukan masing-masing ya. Lebih sulit mencari tema mungkin sekarang daripada Iya. bikin musiknya. Iya. Karena pertama ya balik lagi karena memang orang bertambah tua, kehidupannya berubah kan kayak gitu kan. Apa yang tadinya relate mungkin sekarang udah nggak terlalu gitu. Jadi mungkin kacamatanya yang kita ganti kalau kita sekarang tuh kacamatanya dari kita yang ngalamin jadi kita yang ngelihat. Mungkin orang muda sedang ngalamin apa sekarang, yang lebih muda dari kita gitu ngalamin apa itu apa ya gitu, strugglingnya apa gitu, kesehariannya bagaimana gitu. Karena ya ketika seseorang semakin tua kesehariannya semakin menjemukan. Itu sudah hukum alam itu. Karena apa dia ya udahlah semua orang tahu kan soal begitu itu. Menjadi memang bagaimanapun yang namanya seru itu akan dipunyai sama anak yang lebih muda kan kayak gitu. Jadi kacamatanya mungkin lebih kita ganti atau tema-tema yang lebih contohnya dipikir karo headbang. Kalau dilihat dari kacamata yang lain itu kan kayak ya itu tema yang ya tua sebenarnya. Karena yang dilihat udah soal urip gitu loh, soal hidup, soal jangan menyerah, tenang aja, nggak apa-apa gitu loh, kayak gitu. Ya udah itu kan kalau canom kan nggak bisa. mungkin gas wae gitu. Tapi kita ini disclaimer ya, kita belum tua-tua banget kok, santai aja, masih Tapi humornya tetap ada ya. Ya humor itu akan tetap menjadi roh, menjadi cara gitu, rekonstruksi lah apalah namanya itu tadi, bahasa sekolahan dan lain-lain, itu akan tetap jadi spirit kita gitu. Jangan pernah berpikir kalau Metallica itu akan berfoto terus mukanya serem kayak anjing ASCII gitu, nggak akan gitu. Kita bakal tetap gitu karena memang itu memang itu yang pengen kita perlihatkan. Ini visualnya kita ya begini nih udah gitu. Dari anak kuliahan tengil sekarang jadi bocah tua nakal itu ya tetap kayak gitu. Dulu sempat masuknya dia di Jepang ya, sempat dari pot ya. Iya. Ya. Ini yang bisa cerita. Gimana Iya. sampai Jepang ya? Iya, aku juga nggak tahu ya. Tiba-tiba ada orang Jepang yang ngontak aku lewat Facebook, pengen wawancara gitu kan. Wawancara pakai bahasa Inggris sih waktu itu. Pakai bahasa Inggris. Udah dia mengajukan beberapa pertanyaan gitu, terus saya jawab ya udah by email aja waktu itu. Jadi ya saya juga nggak tahu itu gimana bisa sampai sini terus. Dan kita bisa jadi diliput di salah satu media di Jepang dengan bahasa Jepang yang kita sendiri nggak tahu tulisannya apa. Jadi kita nggak tahu isinya apa. Kita juga nggak tahu isinya apa. Mungkin itu ternyata dia ini sedang ngece mungkin. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi bodoh amat gitu selama tulisannya bukan tulisan Romawi. Tapi manggung terjauh di mana? Di Kulim. Di kulit perbatasan Thailand. Itu manggung terjauh itu. Itu lucu. Lucunya apa lucunya? Ya itu kan kita tour ya. Kita tour ya. Kita dikasih Kita ada Coca-Cola mix. ya waktu itu Mix herbal. apa ketum ya? Iya. Kratum. Ya di situ. Itu terjauh itu kita. Jadi kita waktu itu 2018 tuh kita tour di Singapura dan Malaysia, Singapura dan Malaysia. Jadi dari Singapura kita manggung, besoknya kita sudah manggung di Batu Pahat di Johor. Terus besoknya lagi kita manggung di Melaka, besoknya lagi di Kuala Lumpur. Itu ke utara terus. Terus besoknya lagi di sampai Kulim lah. Sampai Kulim, perbatasan Thailand, dekat perbatasan Thailand. Situ sih. Cukup melelahkan. Berarti itu ya. Ya tur kita bertiga aja kita. Tur mandiri. Tur mandiri. Oh, kita sih nggak ngelihat itu tur ya. Piknik sebetulnya. Nggak ngelihat itu piknik. Kita nyebutnya piknik berkedok ben-benan.
Ya kalau kita di jalan bertiga itu kan yang paling penting itu bukan main sebenarnya, tapi makan. Kulineran kita, Itu kulineran lebih di sana. penting itu. Dan kota mana sih yang ingin dikunjungi teman-teman Di mana ini, di Indonesia apa di luar? di Indonesia misalnya? Mana ya? Indonesia nggak ada, mungkin kalau Indonesia nggak tahu ya. Nggak tahu Kita ya. kita mah kalau Kita- di kita Indonesia seneng mah di mana di mana aja. Di mana aja kita seneng. Beneran, mau main di depan klosetnya orang juga nggak apa-apa. Gitu. Kita itu nggak pernah buat keharusan harus begini, harus begitu. Kita tuh punya prinsip kalau datang ke kota orang itu jangan nyusahin orang. Gitu. Makanya kalau ada acara terus kita dikasih LO-nya nggak ada kerjaan. Malah kita ajak jajan. Kadang ini makan bareng. Ya pokoknya kayak gitu, nggak mau macak pokoknya. Intinya itu prinsip kita gitu. Gitu. Ya pokoknya kita have fun lah. No macak-macak. No. Itu kalau mau lihat band yang macak ya cari yang itu aja itu. Yang kota yang pengen dikunjungi mana ya, sama Metallica mungkin Blora mungkin. Blora. Blora, Kota. Ini percaya atau enggak? Ini asli Blora. Belum pernah main di Blora. Aku mau Medan belum pernah main di Nah, Medan. aku juga pengen main di Medan biar dia diteriaki maknya suruh pulang. Belum pernah tuh. Malah di kota aslinya gitu. Ketasinya dia yang berkali-kali main. Jogja maksudnya. Jogja bola-balik nanti ndelok apa? Garuda ning JNM ki nanti jeleh kowe meneh ngono. Kembali lagi ini mengenai flashback 10 tahun yang lalu ya. Semangat apa sih yang dibawa di album pertama untuk album terbaru teman-teman Metallica? Itu Lost Doll itu tadi. Iya, Lost Doll. Pengen bisa Kita gitu. pengen coba bisa berkarya tanpa Mikir. mikir, tanpa ada. Tanpa harus ini pengen kayak gini, ini pengen kayak gini. Atau mendengarkan orang Ya. ya. Ya, Sekeluarnya idenya apa, ya itu yang meskipun tetap mendengarkan banyak referensi ya, tetap berusaha plagiat tapi nggak bisa, ya tetap ada semangat itu, cuman ya tidak ini banget lah kayak album kedua kan mungkin agak terkonsep banget harus gini ya, mungkin album ketiga ini kita coba kembalikan post kerutnya lagi, ya. album pertama, jadi wes sengalirnya aja, Spiritnya aja. Sengalir ya, Pak. jadinya gini ya gini, misalkan terjadi kebuntuan Ya wis mandek sih. mandek sih Gitu ngopi-ngopi jadi sih, setelah itu ya tidur, pulang ke rumah masing-masing tidur. Nanti cari waktu slow lagi, kita kumpul lagi, godok lagi ya, mungkin waktu slow bisa setahun lagi, bisa setengah tahun lagi ya, kita nggak tahu, mungkin bisa seminggu lagi, susah. Tapi memang itu kan pertanyaan gitu kalau di IG-nya kita, di Twitter-nya kita itu kan pertanyaan paling, kalau ada kompilasi pertanyaan mana yang persentasenya paling besar. Persentase paling besar adalah kapan album anyar Mas gitu. Itu Kalau album mesti. foto padahal kita selalu update loh. Iya. Kalau album musik memang agak ini. Kapan album baru Mas gitu. Dijawab ya kapan. Tapi artinya Metallica sekarang sudah makin dewasa ya. Oh itu halus sekali itu. Itu cara sampean bilang kita tua. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, Cen loh. Gitu. Bukan berarti menua di dalam. Tua itu Tenang hanyalah aja. angka sebetulnya. Sebetulnya masih childish. Masa mungkin sudah nggak ganti personel lagi ya? enggak. Ya, mudah-mudahan enggak. Bisa Enggak. valid ini ya. Sebetulnya nggak ganti personil, gede mungkin ya. Enggak. Enggak ada. Yo, insya Allah lah. Cuma insya Allah ini enggak. mundur sebentar. Iya terus sebentar. mundur hiatus tapi parsial. Parsial. Mundur untuk maju lagi gitu. Jadi kan kalau perang kan kayak gitu, mundur saya nanti untuk memukul lebih telak lagi. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Setiap ladang mesti punya hamanya. Kalau ada hama udah kalau pestisidanya sudah temu yang cocok ya mudah-mudahan panennya bagus. Ada pesan nggak sih buat teman-teman metal-metal yang ingin bikin band gitu? Apakah sekarang memang zamannya kita harus berbuat DIY sendiri, apa sendiri? Kalau dulu mungkin album pertama itu dipaksa harus sendiri, dan ternyata di zaman sekarang eranya memang bisa dibikin sendiri-sendiri. Iya, gitu. iya. Kalau spirit DIY mah udah dari dulu ya Ada. di bawah tanah mungkin atau India atau apapun bahasanya.
Cuma perbedaannya mungkin sekarang jauh lebih mudah gitu aja. Ya, anunya apa namanya, infrastrukturnya Iya. tuh sekarang jauh lebih mudah. Jadi nggak ada alasan untuk ngeles Untuk, lagi untuk sekarang. tidak berkarya itu tidak ada alasan. Nggak ada alasan. Istilah penak zamanku ini bullshit lah. Kowe biyen nendi ngebis angel, saiki tinggal pergi ono Gojek, ono Grab, ono apa-apa tinggal dari HP. Yo, aku nyebut merek ya, sorry ya. Disensor wae ya. Ojek online. Ya maksudnya ya kayak gitu kan. Buat aku bullshit, penak zamanku ki bullshit. Nyebut aja man. Enggak orang yang Penak saiki lah. Orang nggak bisa move on aja. Nggak bisa move on, kuwi boomer nggak iso move on wae sing ngomong ngono kuwi. Jadi memang untuk skena metal skena musik apapun ya, musik untuk apapun. sekarang ini untuk berkreativitas tuh wadahnya sangat terbuka sekali gitu loh. Semua media sosial kan sekarang udah terbuka, nggak perlu nunggu ke distribusi lewat mayor label segala macam. Nyari-nyari ya. Kita masukin Spotify, masukin YouTube segala macam, semuanya kan serba mudah kan sekarang, gratis lagi. Ya wes masukin aja, berkaryalah sebanyak mungkin. Ya kita kan nggak tahu mana yang diterima, mana yang enggak. Intinya kan sebagai seorang seniman kan hanya bisa berkarya. Kalau misalkan karyanya diterima, ya berhasil berarti. Kalau enggak ya bikin lagi. Nothing tulus lah ya, Bikin nothing lagi apa ya? Bikin terus sampai berhasil kayak gitu. Mungkin kalau buat Cacah yang mau bikin band metal sekarang atau baru mulai band metalnya ya. Balik lagi ya koridor bahas kuwi enggak perlu ya. Koridor musikal tai kucing enggak usah Ya, enggak usah adalah dipikir lah. Karya seperti semaumu, mau pengennya seperti apa Iya. sih? Keluarkan aja. Ekspresikan. aja. Jadi intinya kalau dari kadang-kadang kalau saya mengambil quote dari beberapa musisi di luar sana ya, intinya kalau pengen menjadi seorang seniman, musisi, ya mulailah buat lagumu sendiri gitu loh. Buat gayamu sendiri. Jangan selalu meniru orang gitu. Maksudnya kita berkarya. Metallica pun dulu Padahal kini diomong rip off loh, Mir. padahal Metallica pun dulu juga pasti seperti itu. Mereka berkarya ya sesuai apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, dan akhirnya sekarang dulu sampai sekarang menjadi sebuah trademark bahwa thrash metal itu ya salah satunya Metallica. Bahkan kita berusaha untuk seperti itu. Jadi ya mereka nggak berpikir wah aku pengen kayak ini kan nggak juga. Mereka be yourself aja. Jadi itu sih lebih ke situ. Jadi jangan selalu terpatok wah aku pengen ini, akhirnya berkaryanya terpatok pada si A, si B, si C. Nggak bisa. Namanya berkarya, namanya seni, setiap orang taste-nya itu beda-beda. Misal saya, gue ngisi lirik seperti ini, gini, yo tetap yang keluar ya saya, nggak bisa kayak orang ini A, B, C, ya nggak bisa. Ya, sebuah itu adalah adik-adik itu adalah sebuah wejangan original, sebuah wejangan tentang Positif. originalitas Salah dirasa ya. dari Pak Le. Padahal saya ini. paling muda loh di sini. Dari sebuah band yang nggak original banget. Tapi semuanya suka Metallica. Suka. Ya, pada satu titik iya, Pernah juga, pernah suka juga. banget. Pengaruh terbesar dari kiri ke kanan ya. Pengaruh terbesar dalam bermusik siapa? Untuk Band ya, atau band. person? Untuk band. Kalau saya siapa ya? Saya malah Dream Theater kalau saya. Full ya, sangat Cap festival ya, Mas. Saya udah sih dulu udah nggak boleh ikut festival karena selalu menang. Jadi pusing juga gitu loh. festival udah punya gitaris sendiri. Enggak, jadi Sombong ki penting, sombong ki penting. Padahal itu cetok sombong nih. Itu nggak ada buktinya, soalnya nggak Harus ada sombong. bukti. Jadi memang kalau sebagai gitaris, ya saya mengarahnya ke sana karena pikirnya kan pendek kan. Waktu itu saya mikirnya wah gitaris yang paling angel sing yang paling susah mana? Oh ini gitu loh. Padahal sebenarnya lebih banyak lebih susah, cuma saya nggak tahu. Oh ini apa Dream Theater waktu itu? Oh iya Dream Theater ini wah. Saya Dangkal lah ya, dangkal. Ya, jadi pikirnya yang pendek aja. Padahal kalau spirit banyak yang saya ambil sekarang ini banyak banget. Mungkin kalau Dream Theater sudah agak saya kesampingkan. Saya ambil banyak spirit itu banyak banget kayak siapa? Romai Rama itu juga termasuk salah satu idola saya dari dulu loh. Main lagunya itu nggak bisa-bisa sebetulnya. Tapi saya nggak tertarik untuk mengulik, saya hanya mendengarkan saja gitu loh. Terus kayak Ingrid Martin segala macam ya itu pasti gitar heroes, semua gitaris pasti punya alat sendiri-sendiri ya. Cuman saya lebih mengambil spiritnya yang Metallica itu juga salah satu juga spirit saya waktu itu didengerin sama om saya lagu Metallica album Black pastinya. Pasti album Black. Iya, paling komersil ya. Paling komersil lah di antara yang lain ya.
Gitu. Kalau pengaruh terbesar di Metallic Cast ini ya otomatis saya mengambilnya pada Big Four lebihan Metallica, Anthrax enggak juga sih. Metallica, Megadeth sama Slayer lebih ke situ. Arah pendekatannya lebih ke situ. Itu sih. Kalau Bable aku Sangat metal. ya enggak juga. Kalau aku punya prinsip apa ya? Kalau aku suka ya berarti aku suka, udah gitu aja. Musik itu kayak gitu, apapun genrenya. Kalau aku nggak mencetus mau seneng main iya, drum di opo. ya karena aku punya prinsip berpikir kayak gitu soal musik gitu, dan nggak peduli sama genre gitu. Karena apa ya, genre hanya nama gitu sebenarnya yang diberikan oleh industri. Gitu. Pada akhirnya musik ya musik aja gitu. Jadi kadang kalau mau bikin metal ya kita nggak harus denger metal tuh. Kamu mau bikin death metal ya nggak harus denger death metal. Kamu bisa aja dapat ide dari dangdut. Oh, bisa. Cintaku di Bawah Lari Motor India itu idenya lagi dari lagu Elia Kadam. Boneka India itu. Tahun lagu 50-an dan 60-an ya. Itu ceto-ceto dari situ idenya. Itu kalau sampai sekarang itu album udah 10 tahun dan masih ada orang yang nggak bisa denger kalau ada lagu itu di dalam lagu kita gitu. Ya berarti ya dia nggak pernah nyimak musik Indonesia mungkin. Ya gitu. Jadi kalau ditanya apa pengaruh terbesarku siapa, ya siapa aja yang aku suka. Tapi gitu Dramirusnya siapa? Dramirusku. Wah, Dramirusku tuh sopo ya, macam-macam. Yoshi. Tapi kalau ada satu orang yang bikin aku main drum dulu 90-an, itu ada satu orang itu Bim Bim Slang, percaya atau enggak? Nggak ada band itu, nggak ada orang itu nggak main drum, udah gitu. Sisanya ya siapa aja yang oke lah gitu. Makanya itu aneh-aneh, orang suka nanya mainnya begitu, kamu lo bukan mengidolakan itu bukan berarti dia harus jago banget, spiritnya yang diambil. Tapi Bin jago loh, sederhana tapi jago. Sederhana, justru sederhananya itu. Justru gitu. Dia leader gitu. Album awal tuh yo mawut juga mainnya gitu loh. Cuman kan yo lama-kelamaan pasti kan akan mengambil efisiensi tuh dalam main. Ya ibarat kata kayak ada gitaris tuh gini. Saya manggung pakai alat mahal sama alat nggak mahal, bayarannya sama. Ya pakai alat biasa aja lah. Jadi kualitas main berbanding terbalik dengan ini ya, kuantitas keuangan. Iya pasti. Pendapatannya tidak makin berjalan tinggi, lurus. mainnya makin kurang. Tidak berjalan lurus dengan apa yang kita keluarkan. Jadi ya mending seminim mungkin kita keluarkan. Jadi adik-adik kalau mau mainnya bagus terus, jangan pernah kaya. Intinya ya iki kan kembali ke masalah gear ya. Apapun yang kalian punya ya maksimalkan, intinya kan gitu. Cuman untuk beberapa, saya pernah dengar beberapa quote itu, ya ngapain, misal saya punya gitar misalkan, gitar harga sekian 100 juta atau sekian puluh juta. Tapi ketika kita manggung dengan harga yang misalkan hanya jutaan gitu ya, nggak sampai 10-an gitu, bayarannya sama. Dia milih dia, saya milih yang biasa aja. Terus ya tidak, maksudnya untuk apresiasi lebih kepada kepuasan diri sih. Ya, contohnya seperti itu, dan kita dengan gear yang apa adanya pun pasti bisa gitu loh. Itu sih lebihnya. Ini lanjutan. Saya malah ya kalau apa namanya yang pengaruhi saya musik itu sebenarnya kalau di metal ya Metallica. Pertama kali saya nonton konser Metallica itu Cunning Stand. Iya, PCD ya. Yang ada kecelakaan. Iya, itu Cunning Stand. Itu saya lagi main ke rumah teman saya. Dia lagi nyetel itu. Wih, ini keren banget nih. Band. Wow, ini Metallica. Oh, ini Metallica. Langsung cun ya? Langsung. Wah, ini musiknya oke banget nih. Udah sejak saat itu saya ngikutin terus, mulai dari Metallica, thrash metalnya Metallica, terus kemudian Metallica kan pertalian dengan Megadeth ya. Kemudian mulai dengerin Megadeth. Oh, Megadeth ada lagi yang lain. Kalau yang thrash metal yang agak-agak lebih gelap sedikit, Slayer. Dengerinlah Slayer. Kalau agak-agak ceria sedikit, Anthrax ya, coba dengerin Anthrax. Terus dari Anthrax terus yang lain lah ke Sepultura, ke apa yang lain. Akhirnya
apa namanya referensi metal saya semakin banyak. Awalnya tapi titik awal masuknya memang Metallica. Harus diakui Metallica memang Semua pernah poser pada masanya. semua pernah Sama seperti semua pernah remaja dan alay pada masanya. ya seperti itulah. Dengar Dan sosok. album ketiga, trashnya akan seperti apa? Nah, trashnya mungkin akan lebih apa ya? Gaduh-gaduh. Nggak tahu, Kita nggak bisa mendeskripsikan nggak seperti mau apa. juga. Karena ada yang keluarnya jadi kayak heavy, ada yang keluarnya kepang banget, ada yang apa. Jadi benar-benar kita coba, ayo sekeluarnya aja lah, seperti zaman album 1 dulu kan. Tidak direkor-rekor. Tidak. Ayo kita harus bikin yang seperti ini. Nah, jadi jangan keluar dari kota ini. Oh enggak, kita enggak seperti itu. Coba kita. Makanya kalau ditanya kayak gitu ya nggak tahu. Nggak tahu. Karena kalau dikotakkan ngono malah akhirnya nggak berkarya nanti. Iya, malah kita nggak bebas. Malah kan. bingung sendiri tuh, waduh, kok malah kesini akhirnya nggak jadi, kok malah kesini akhirnya. Padahal ide yang kesini itu juga bagus juga. Bagus juga. Bagus juga. Nah. Oh, tapi nggak sesuai dengan konsep Sesuai. ini. Nah, itu kadang-kadang malah membatasi Membatasi. kita sendiri gitu. Konsep di awal itu sebenarnya. Makanya kita lebih seneng untuk yang Lost kali Dog, ini kita ayo karyanya kayak apa dulu baru kita rangkum dalam suatu tema yang cocok. Artinya trash yang akan hadir adalah Metallica. Iya, Metallica. Ini Metallica. Apapun Metallica Mungkin menurut, dari metalmu. menurut orang ya udah gitu. Seorang seni itu subjektif gitu aja. Ya, subjektif. Sangat subjektif. Aku selalu mengidentikan seni itu kayak makanan itu, karena ya kita mau bikin makanan kayak apa, selera taste bud orang beda-beda, seleranya orang beda-beda. Nasi Padang pun ada yang nggak suka ya. Yup. Ini puasa malah ngomong ke pangan. Jamnya ini Manggung terakhir manggung terakhir ya Tulungagung. kemarin di sebelum Batu. pandemi. Oh, Batu, Tulungagung Batu. Tapi itu kan manggung yang benar-benar acara ya. Tapi kalau manggung yang kita Kita bikin Main session live, kemarin. main live. kita live session kemarin tanggal 30 Maret itu kita live session, kita tapping. Jadi kita manggung dengan penonton minim. Ya sebenarnya tidak ada. Sebenarnya nggak ada penontonnya, yang nonton kru-kru juga. Jadi kita Jasa rekam, produksi ya. kita rekam, terus nanti kita mau rilis dalam bentuk video live session gitu. Nggak rilis fisik itu. Rilis fisik belum tahu ya. Belum terpikir Belum ya. terpikir, Kita bukan kan. tipe. Belum Ya, yang jelas itu akan jadi live album ya. Itu bakal jadi live album. Ada formatnya video, mungkin digital rilis juga bakal ada. Tapi kalau fisik Fisik kita belum tahu, belum merencanakan. Tergantung permintaan, ayo diminta. Kalau nggak ada yang minta, ya nggak ada. Demand and supply, supply and demand. Session album pertama semuanya yang dibawa. Iya, itu dibawain semua, semua satu semua. album. Mungkin ada, nggak ada bonus track beda ya. Ini trash metal 1983 Ketika ya versi tahun 2021. 10 tahun kemudian. dalam kurun 2021. satu. 2019 Ya kalau nggak judulnya diganti jadi Thrash Metal 2021 kan wagu ya. Berarti udah nyaris 40 tahun. Iya, 40 tahun. 37 tahun berarti Dari 83 ke 21. Oke, mungkin terakhir ini ada pesan-pesan buat para penggemar Metallica. Wah, itu bablas Kita dari kanan ke kiri sana. Iki, Pak. Ya apa namanya, kalau dari saya sih buat teman-teman yang ngikuti Metallica ya, terutama ya, kita terima kasih sampai saat ini sudah mengapresiasi karya-karya kami, dan karena teman-teman juga yang membuat kami terus berkarya meskipun dengan keterbatasan yang ada. Tapi kalau ketika kita ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ngikutin kita dari awal gitu, Mas kapan keluar album lagi? Wah ini harus bikin ini. itu menyemangati lah. Terima kasih sekali yang ini teman-teman yang sudah ngikutin Metallica dari awal. Dan dan kita berharap sih karya-karya kami
tidak sekedar hanya dinikmati lagunya, tapi itu ada banyak pesan-pesan juga di situ sebenarnya yang sponsor. Pesan-pesan, artinya pesan moral. Pesan amoral. Pesan moral dan amoral yang ada di dalam situ. Bagaimana kita menertawakan situasi yang tidak nyaman, bagaimana kita tetap survive, bagaimana kita ya dengan hidup cara Jogja lah, cara anak Jogja itu kan. Karena lagu metal nggak melulu soal perang, pembunuhan dan Iya. mutilasi dan menyetubui mayat, oke? Ya, itu sih. Ya, intinya tetap ini, tetap kepo lah dengan Metallica. Teruslah bertanya, ya teruslah bertanya kepada kami supaya adminnya juga kupingnya panas. Jadi biar selalu bertanya nggak apa-apa, kita tidak menanggapi itu sebagai sesuatu yang negatif, kita menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Jadi tanya aja terus, Mas kapan albumnya metu? Nah, itu kan akhirnya kita juga kapan ya? Akhirnya kita juga termotivasi untuk ya kadang nggawe meskipun pada akhirnya sampai studio rano hidung mulai wae ya. Tapi kan paling nggak kita ada niatan untuk bergerak gitu loh. Bergerak. Jadi tetaplah bertanya, tetap karena sekarang kan media sosial terbuka banget ya, jadi tetap ikuti perkembangan kami, maksudnya progres kami ya, intinya itu aja sih. Ya, jadi siapapun kue, thank you. Terima kasih sudah memilih pilihan yang tidak populer. Kue keren. Siapapun kue yang masih ngikutin kita dan masih mau dengerin kita dan masih mau nonton dan masih mau nanya, masih mau ngomen, masih mau kepo, masih mau nonton. Apapun itulah, itu pilihan yang nggak populis itu, populer, sorry, nanti dikritik kamu pakai kata populis dikritik kamu, tidak populer, jadi ya tetap thank you dan untuk semua pertanyaan tentang album tunggu wae, Albumnya tunggu wae. Terus yang apa tadi live sessionnya mau rilis kapan? Kapan beli? Mudah-mudahan paling lama kalau bisa sebelum lebaran, diusahakan sebelum lebaran. Kalau enggak ya tetap setelah lebaran. Ya, tapi fluktuatif. Tergantung post produksi. Post produksi ini masih dikerjakan, masih dikerjakan. Editingnya juga masih dikerjakan, masih jalan. Jadi tunggu saja. Kita pasti akan rilis dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Itu akan jadi satu video, tidak dipotong-potong gitu. Full kita main satu album Thrash Metal 1983 itu. Ya tapping sih, syutingnya dipotong-potong, tapi itu akan jadi satu video. Jadi harapannya kita kowe nonton itu sampai selesai. Sampai nanti para fans yang nggak hadir di semoga live season kemarin. Itu kan kenapa kita tidak ada penonton ya karena satu tidak woro-woro, yang kedua ya etak-etok kita menjaga protokol kesehatan. Kita akan ada acara khusus pas rilis live session. Mungkin tumpengan. Belum. Kalau harus mengquote Denison itu belum terpikir tuh. Gitu itu quote-nya. Jadi Memang kita belum kepikir apa-apa. Tadinya kita mau bikin live untuk selebrasi itu, kita mau bikin live, manggung di mana gitu, kita bikin live di beberapa kota gitu, tapi nggak mungkin. Akhirnya jadi live session dan itu juga ide yang spontan, jadinya belum kepikir juga pasca itu apakah mau dibikin rilis kayak launching atau nobar atau apa yang lagi tren sekarang hearing session gitu. Mungkin kita bikin hearing session sama kucing-kucing. Mas Gali nggak datang deh. Keringetan deh. Itu dikat aja Mas. Bisa jadi malah bikin sesi kedua ya. Yang sesi pertama kan live, sesi kedua cuma muterin videonya. Bisa jadi. Mudah-mudahan bisa. Itu hearing session mungkin bisa. Tapi ide bagus. Walaupun aku mikir kayak itu video sak jam di hearing session nobar jatuhnya Mas. Ya apa juga. Bukan bioskop ngono ya. Terima kasih idenya. Sedikit dasar. Waduh.
Kurang, Mas, Kalau kurang misalkan lagi. launching sebelum ini mungkin setelah tadarusan bisa. Bar itu tadi giring sih. Ditutup dengan sahur bersama. Nah, tutup dengan sahur bersama. Suwi tenan nontonnya. Aku jadi kepikiran nobar piye nek ning bioskop Permata. Wis ra ono yo. Ya kan masih gedungnya sih ono. Gedunge tok. Nah, gedunge tok. Duane wis acak adut. Atau tempat bersejarah bagi Metallic S. Nah, gitu. JNM. Bagi Metal Gear sudah jadi rumah orang ya. Di mana itu? Di Sarjito. Oh, Sarjito. Oh. Ya nggak apa, nanti kita pinjam sehari. Terus dirombak, dikondisikan seperti waktu itu. Setelah itu tinggal aja. Ya mudah-mudahan ya, tapi itu ide bagus Mas. Ide bagus ya. Kita coba. Ya, terima kasih sekali waktunya. Ya, Sudah sama-sama Mas. 1 jam kita ngobrol. Wow, Sangat udah 1 singkat. jam ya. Ya udah jam 2 kurang Ya. Tapi masih Ini asal ngalor- aja belum ya. Ngalor ngidul ya, wawancara Belum Metal maju. Gear. Semoga rencana-rencana Metallic S Amin. bisa terwujud. Amin. Dan tetap sehat di masa Wah, itu paling amin. tidak jelas sekarang ini. Jiwanya juga sehat ya. Amin banget. Amin. Terima kasih. Sukses buat Metallic S. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Sampai Sama-sama. ketemu.